Bab 362. Meminta maaf satu persatu. Beberapa wanita cantik sedang sedih, mendengar suara meremehkan di belakang, ekspresi mereka seketika menjadi dingin. Menoleh melihat, ternyata seorang orang India. Temperamen Saliliu yang meledak-ledak langsung meledak di tempat, bersiap mendekati memukuli orang India itu, lalu melemparkannya ke dalam laut menjadi makanan ikan hiu, kebetulan melampiaskan kekesalan di dalam hati. Hailey Ye menariknya kembali, berkata, "Aku saja." Sambil bicara dia melangkahkan kakinya yang jenjang ke arah orang India itu dengan ekspresi dingin. Sejak dia menjadi kultivator, aura Hailey Ye berubah menjadi semakin dingin. Dia berjalan dengan cepat ke depan orang India, namun tidak memukuli orang India itu seperti yang dibayangkan oleh saudara-saudaranya, melainkan dengan tepat menjewer telinga yang ditutupi kain sorban aneh itu. "Kamu berandalan sialan ini, ikut denganku, minta maaf." Hailey Ye berseru dingin, menjewer orang India, tiba di depan saudara-saudara, menyuruhnya berdiri dengan baik, meminta maaf satu persatu. Mereka tertegun. "Berandalan kecil." Selanjutnya mendengar Hailey Ye tertawa dingin berkata, "Lihat baik-baik, siapa bocah ini?" Dia menarik sorban orang India itu, menunjukkan wajah yang familiar, yaitu Louis Lu. "Hehe, memang kakak pertama hebat, sekali lihat sudah mengetahui identitasku," kata Louis Lu cengengesan. "Tutup mulut, siapa yang sedang bercanda denganmu?" Hailey Ye berseru dingin sekali lagi, wajah cantiknya sangat dingin. Melihat Louis Lu masih hidup, kakak adik lainnya sangat bersemangat, tidak tahan ingin mendekat memberikan pelukan kepadanya, namun hasilnya sama-sama dibentak Hailey Ye untuk mundur. Semuanya berdiri dengan baik. Di bawah Hailey Ye sebagai kakak pertama ditunjukkan sepenuhnya. Selanjutnya kembali menatap dingin Louis Lu dan berkata, "Apakah mempermainkan kami seperti ini menyenangkan? Minta maaf kepada kami masing-masing, segera." Louis Lu sebenarnya sangat ingin berkata dia sungguh bukan sengaja mempermainkan mereka, namun melihat Hailey Ye sedang marah, hanya bisa berkata dengan patuh, "Kakak besar maaf, kakak kedua maaf." Saat tiba di Karingcu, Louis Lu dengan sangat alami berkata, "Istriku maaf." "Istri?" Hailey Ye seketika menjadi semakin marah, "Menyuruhmu minta maaf masih begitu tidak sungguh-sungguh, apa ingin dipukul lagi?" Sebenarnya saudara-saudara yang lain tidak merasa terkejut sedikit pun saat Louis Lu memanggil Karin Chu sebagai istri. Bocah ini memang memiliki karakter seperti ini, dulu saat menggoda mereka juga memanggil seperti ini. Karin Chu seharusnya adalah salah satu yang paling mudah ditindas di antara mereka. Hailey Ye mengira panggilan istri ini sengaja diucapkan Louis Lu, melihat Karin Chu mudah ditindas saja. Saat meminta maaf masih berani menggoda, bukankah tidak sungguh-sungguh? Hailey Ye tentu saja marah. Kalau dulu, Louis Lu mungkin akan berkompromi, namun kali ini, dia dengan sangat keras kepala berkata, "Aku bertekad memanggil sebutan istri ini, Yesus juga tidak dapat menghalangiku." "Kamu minta dipukul." Hailey Ye marah kembali akan menjewer telinganya. Namun Karin Chu berkata dengan wajah memerah, "Sudahlah. Sudahlah kakak pertama, Louis suka memanggil seperti ini maka biarkan dia memanggil. Hanya dia yang tahu, kalimat Louis Lu ini bukanlah candaan." Elsa Lin juga membujuk, "Kakak pertama jangan marah, adik masih hidup adalah hal yang baik, dia pasti bukan sengaja mempermainkan kita." Mendengar kalimat ini, Louis Lu hampir menangis. Benar saja kakak kedua yang paling lembut, paling perhatian, paling mengerti hatiku. Hailey Ye mendengus dingin berkata, "Kalian memang selalu melindunginya." Selesai bicara dia menyilangkan tangan di dada, memalingkan wajah tidak bicara lagi, tatapannya memandang ke laut di kejauhan,
hanya saja bibir yang indah itu menunjukkan senyuman. Senyum yang sangat tipis, namun sangat menawan. Di saat ini Celawang kembali tidak senang, kembali menarik Louis Lu ke hadapannya berkata, permintaan maafmu barusan tidak sungguh-sungguh, aku tidak puas, katakan lagi. Louis Lu merasa pening, benar saja tidak ada satu kakak pun yang mudah dihadapi. Akhirnya meminta maaf kembali berkata, kakak keempat, maaf, membuatmu khawatir. Tidak bisa, tetap tidak tulus. Celawang tetap tidak puas. Ekspresi Louis Lu sungguh-sungguh, sikapnya tulus, merasa sudah mengeluarkan semua ketulusannya, sekali lagi meminta maaf berkata, kakak keempat, maaf. Tidak puas. Masih tidak puas. Louis Lu tertegun sejenak, berkata ragu-ragu, istriku. Klik. Celawang menjentikkan jari berkata, sudah boleh, anggap kamu lolos, Adik kelima memiliki apa, aku juga harus memilikinya. Celawang berencana di dalam hati, tentu saja sebagian besar bercanda. Louis Lu dipenuhi keringat, tiba di depan kakak keenam, Vanessa Xiao, melihat wajah yang polos dan menggoda itu, tiba-tiba tidak tahu harus memanggil apa. Vanessa Xiao tertawa berkata, Louis Lu, dulu kenapa aku tidak menyadari kamu begitu menggemaskan? Sudahlah, minta maaf pada kakak ketujuh. Louis Lu mengangguk, tiba di depan Feli Luo, berkata, Is apa? Feli Luo menggertakkan gigi, menatapnya sambil tersenyum samar. Louis Lu tertawa kering berkata, kakak ketujuh, Dewi Feli yang sangat cantik, maaf, membuatmu khawatir. Tidak perlu menjilat, aku tidak khawatir, aku masih ingin kamu mati di dalam laut. Kakak ketujuh, tidak heran kamu. Louis Lu selesai meminta maaf satu persatu, lalu menatap ke arah Hailey Ye, berkata, Kak Hailey, aku sudah selesai meminta maaf, kamu lihat, apakah bisa memaafkanku? Dia tentu saja tahu Hailey Ye tidak marah, kakak pertama ini selama ini memang seperti itu, mulutnya tajam namun hatinya lunak. Namun Louis Lu juga sangat bersedia bekerja sama dengannya. Hailey Ye memalingkan tatapan dari lautan, matanya yang indah menatap ke arah Louis Lu, senyum tipis di bibirnya sudah menghilang, berpura-pura dingin berkata, kali ini memaafkanmu. Bila kamu masih berani lain kali, maka seperti yang dikatakan adik ketujuh, kamu bisa seberapa jauh maka seberapa jauh. Bersambung. Bab 363. Kekhawatiran Hailey Ye. Akhirnya setelah selesai menghibur kakak-kakak, Louis Lu menghela nafas lega. Sangat banyak orang iri padanya, memiliki 7 orang kakak perempuan yang sangat cantik, lagi pula memiliki aura seperti Dewi. Sebenarnya mereka mana tahu perasaan Louis Lu. Di dalam hati Louis Lu, sebenarnya sangat gembira. Hei, perasaan seperti ini sungguh lumayan. Menurutmu menyebalkan tidak? Terutama Kak Hailey, jangan melihat dia galak, namun justru karena peduli, jadi terlihat begitu galak. Bila orang biasa, dia malas memarahi, hanya bersikap dingin. Jadi setiap kali kuping Louis Lu dijewer, walaupun dia berteriak kesakitan, kakak pertama sangat galak dan sebagainya, sebenarnya di dalam hatinya begitu bahagia. Perasaan diselimuti cinta oleh kakak-kakak perempuan begitu hangat, begitu nikmat, pokoknya hanya satu kata, puas. Louis, saat kamu ikut tenggelam dengan pulau itu ke dasar laut, sebenarnya menemui apa? Dan juga kenapa dengan dandananmu ini? Dan juga. Setelah kekhawatiran di dalam hati sepenuhnya menghilang, jiwa bergosip Celawang mulai membara, menggoyangkan lengan Louis Lu tidak hentinya bertanya.
Louis Lu hanya bisa menjawab satu persatu, memberitahu mereka pengalamannya di dunia dasar laut. Bagaimanapun kakak-kakak sudah tahu identitasnya sebagai Kaisar Dewa Louis, juga tahu dia adalah kultivator, jadi ada sangat banyak hal yang bisa dikatakan terus terang. Namun untuk membuat kakak-kakak tidak khawatir, Louis Lu juga tidak mengatakan terlalu detail, hanya mengatakan dia mendapatkan sebuah barang berharga Tongtian, serta 2 ilmu pedang di dalam formasi sihir dasar laut. Barang berharga. Karin Chu sepertinya sangat tertarik kepada barang berharga seperti ini, matanya segera berbinar, berkata dengan bersemangat, aku ingin melihat, aku ingin melihat. Hailey Ye memarahi dengan wajah dingin, lihat apa? Bila sebuah barang berharga Tongtian, bagaimana bisa dikeluarkan sembarangan? Bila mengundang orang yang iri bagaimana? Hanya mereka sebagian kecil orang tahu identitas Louis Lu, orang lain tidak tahu. Bila mengeluarkan barang berharga itu, lalu diincar orang, ini juga sebuah hal yang sangat merepotkan. Melalui begitu banyak hal, lebih baik menghindari kerepotan. Louis Lu tertawa berkata, tidak apa-apa, volume barang berharga itu tidak besar, lagi pula aku sudah bisa mengendalikannya, karena istriku ingin melihatnya, maka biarkan dia melihatnya. Hailey Ye melotot galak kepadanya. Louis Lu tidak peduli, menyodorkan telapak tangan kanannya ke depan Karin Chu. Beberapa saat kemudian, di telapak tangannya tiba-tiba muncul sebuah cermin berbentuk berlian. Itu adalah cermin keberuntungan Duo Tian. Ini adalah barang berharga yang kamu dapatkan. Para kakak beradik mendekatkan kepala dengan penasaran. Hailey juga hanya berpura-pura menahan diri sejenak, lalu dengan cepat ikut memalingkan tatapan. Wanita yang lebih dingin lagi juga memiliki rasa penasaran. Louis Lu mengangguk berkata, barang berharga ini tidak biasa, dia bisa menghisap serangan yang sangat kuat, sama saja dengan sebuah kartu menghindari kematian. Sekarang di dalamnya masih tersimpan 2 ilmu pedang, aku tidak menunjukkannya. Menunjukkan maka menunjukkan. 2 ilmu pedang itu adalah teknik menyelamatkan diri, tidak dapat menyia-nyiakan teknik menyelamatkan diri demi pamer di depan kakak-kakak. Apalagi, bila menunjukkan 1 ilmu pedang diantaranya di tempat ini, kira-kira akan mengejutkan semua orang. Cela Wang menggunakan jarinya yang ramping menunjuk beberapa kali ke telapak tangan Louis Lu, bertanya bingung, 4 lingkaran hitam ini apa? Bagian tengah cermin di telapak tangan Louis Lu lebih transparan, di 4 sudut bentuk berlian, masing-masing diukir sebuah lingkaran kecil hitam. Seharusnya adalah benda yang mirip dengan tangki energi, aku perlu menyalakan 4 lingkaran baru bisa sekali lagi membuat barang berharga ini untuk mengerahkan kemampuan menelan serangan dari luar. Saat Louis Lu baru mendapatkan cermin keberuntungan Duo Tian, 4 lingkaran di sekitarnya itu menyala, namun setelah dia menelan 3 kali serangan ilmu pedang, mereka menjadi pudar. Membuktikan 4 lingkaran ini berhubungan dengan fungsi menelan cermin keberuntungan Duo Tian. Sebenarnya bila dipikirkan sangat mudah dimengerti. Bila tidak perlu menyalakan 4 lingkaran energi ini, cermin dapat digunakan tanpa batas, bukankah semua serangan bisa dihadang dan dihisap? Kalau begitu sejujurnya terlalu hebat. Louis Lu menyadari hal ini, hanya saja masih harus meneliti cara menyalakan 4 lingkaran energi ini. Karin Chu berkata dengan tatapan berapi-api, hebat, hebat. Rasanya barang ini jauh lebih hebat dari lonceng pencari jiwa milikku. Bagaimana kalau aku berikan padamu? Tidak perlu, tidak perlu. Louis, kamu simpan sendiri saja. Kamu mendapatkan barang yang berharga ini, pasti jiwa kalian sudah terhubung. Kira-kira orang lain juga tidak dapat menggunakannya. Karin Chu melambaikan tangan dan menggeleng, kelihatannya sangat menggemaskan. Sebenarnya Louis Lu juga hanya bercanda saja.
Seperti yang Karin Chu katakan barusan, barang berharga memiliki jiwa. Saat Louis Lu menyerang platform batu itu, sebenarnya adalah semacam ujian dari cermin keberuntungan Duo Tian kepadanya. Itu juga yang disebut mengenali pemilik. Para kakak beradik itu sangat tertarik kepada barang berharga yang didapatkan Louis Lu, namun di mata indah Hailey Ye, ada sedikit ekspresi rumit yang berkilat. Dari berbagai tanda menjelaskan, Louis bukanlah orang dengan kemampuan kecil, keberhasilannya nanti juga dipastikan tidak terbatas. Apa dia dan adik-adiknya sungguh bisa mengikuti jejaknya? Louis seperti naga yang tersembunyi, masa depannya seharusnya sangat luas, sedangkan mereka, seperti satu demi satu belenggu yang mengikatnya. Walaupun Louis tidak mengatakannya, walaupun Louis tidak mengeluh sedikit pun, namun Hailey Ye dapat merasakan semacam rasa bersalah. Ini seperti sepasang kekasih yang ikut ujian masuk perguruan negeri, nilai laki-laki sangat unggul, mendaftar di universitas terkenal tidak masalah, namun pada akhirnya, demi bersama dengan gadis, tinggal di kota kecil. Hailey Ye tidak bersedia seperti ini. Sejak dia menjadi kultivator, dia semakin dapat merasakan, dunia kultivator begitu tidak terduga, bila terus tinggal di tempat, bagaimanapun akan merasa tidak senang. Terutama untuk kultivator jenius seperti Louis Lu, tidak mungkin memilih biasa-biasa saja. Kelihatannya dirinya juga harus berusaha lebih keras, mengimbangi jejak Louis Lu. Hailey Ye diam-diam bersumpah di dalam hati. Di saat ini, suara Cela Wang tiba-tiba membuyarkan pikirannya. Louis Lu, kami sudah melihat barang berharga, kalau begitu bagaimana dengan pakaian anehmu ini? Bersambung.